Video ini ditujukan buat kalian yang baru memulai buat konten kreator pemula, ataupun kalian yang pengen cari cuan dari sosial media. Intinya gimana bisa sukses dan kaya lewat membuat konten di internet. Halo, balik lagi sama gue William Sudana, dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue akan berbagi konten-konten seputar sosial media, marketing, personal development, dan finansial. Bagaimana supaya karir kalian itu bisa menjadi sustainable di masa mendatang, karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe berbagai macam channel-channel yang seringkali gue aktif juga membuat konten dengan berbagai macam format. Hari ini gue mau ngomongin soal perdebatan mana sih yang paling efektif mengedepankan quality atau quantity, terutama buat para konten kreator pemula yang tujuan akhirnya adalah pengen cari cuan dan sukses seperti kreator-kreator yang udah terkenal di luar sana. Memang kelihatannya gak muat untuk public figure yang udah punya masa yang banyak, cuma bikin konten apapun pasti langsung ditonton. Tapi buat kebanyakan orang-orang yang memang mereka itu bukan siapa-siapa dan gak punya masa, pasti akan jadi challenge tersendiri kan. Gimana bisa konten kita itu akhirnya dilihat dan ditonton oleh orang banyak. Berdasarkan pendapatan asumsi gue sendiri, pasti banyak orang-orang yang akan mengedepankan milih quality over quantity. Dan gue udah mengadakan sedikit survei di Instagram Story, dan bener aja hasilnya. Lebih banyak orang memilih quality over quantity. Pertanyaannya, kenapa sih banyak dari kita yang milih quality over quantity? Ya mungkin ada yang jawab, ya quality lah bang, kita kan bukan siapa-siapa. Kalau misalnya kualitasnya jelek, siapa yang mau nonton? Ya kali bang, upload konten yang jelek, muka gue jelek. Enggak, jangan gitu ya. Ya gue setuju banget sih dengan jawaban seperti itu. Coba kalau misalnya ya ada satu artis terkenal yang post di Instagram satu konten cuma item doang aja, like-nya aja bisa segambreng ribuan, bahkan bisa diinterpretasikan sebagai art. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa ngupload, boro-boro dikasih like, yang ada malah di skip. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau menyamakan dulu persepsinya. Ketika kita ngomongin quantity di sini adalah seberapa banyak konten yang kita upload secara reguler di timeline dan profile sosial media kita. Sedangkan kalau kita ngomongin quality, artinya kita hanya secara selektif mengupload konten yang menurut kita bagus. Dimana kalau kita ngomongin kualitas, kita bisa bagi menjadi 3 faktor. Pertama, storyline, dimana ini menjelaskan tentang general plot dari video atau konten yang mau kita sampaikan. Kedua, production quality, dimana ini bisa banyak variabel juga, tapi lebih banyak ngomongin soal technicalities bagaimana kita membuat konten, antara mungkin sinematografinya, alat-alat yang kita gunakan, audio mic-nya, lighting-nya, editingnya, dan berbagai macam yang akhirnya membuat video tersebut terlihat wow. Ketiga, amount of time, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk membuat video tersebut. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang kualitas, semakin banyak waktu yang kita habiskan pasti akan semakin bagus dong hasilnya, karena kan makin banyak hal detail yang bisa kita perhatikan. Tapi apakah itu menjadi kunci penentu sebagai sukses metrik di mana channel kita akan bisa berkembang nantinya? Pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita mau mendefinisikan sebenarnya konten yang berkualitas itu kayak gimana sih? Karena buat gua, bagus menurut gua, belum tentu bagus menurut dia. Anggaplah ya, ada si Acong sama si Joko. Si Acong suka tipe konten yang edukatif, sedangkan si Joko suka kontennya tipe-tipe yang ngebanyol-banyol gitu lawakan. Kemudian si Acong sukanya tipe yang sinematografinya bagus, tapi si Joko sukanya tipenya yang raw banget, yang one take shot, tapi dianggap itu natural banget. Sehingga dengan melihat konteks seperti ini, kita jadi punya semakin banyak variabel. Gimana sih definisi bagus dan buruk? Ya kita membuat konten untuk dinikmati sama audiens kita. Kadang-kadang apa yang menurut kita bagus belum tentu bagus terhadap audiens kita. Sehingga kita suka membuang banyak waktu untuk hal-hal yang sebenarnya percuma. Sebagai orang yang percaya bahwa semua pasti bisa karena terbiasa, gue selalu yakin bahwa bukan soal kualitas aja yang menentukan perkembangan dan sukses kita, tapi bagaimana kita bisa secara konsisten melakukan repetisi-repetisi, di mana akhirnya kita bisa menemukan formula apa dan format apa yang paling tepat untuk kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan juga diterima oleh audiens kita. Jadi ibarat tuh kayak finding the balance, apa yang kita bisa lakukan dengan cepat dan juga apa yang audiens butuhkan. Jadi kalau ditanya quality versus quantity, versi gue adalah quantity matters. Karena buat gue, layaknya seorang kreator pemula yang masih nggak punya jam terbang dan juga sebenarnya nggak paham secara teknis apa yang harus dikerjakan. Penting untuk kita bisa memastikan kita terus upload
secara konsisten. Karena buat gue dari setiap konten yang kita upload, harusnya kita bisa belajar dari setiap kegagalan yang muncul. Dan kalau misalnya kalian berpikir bahwa konten pertama yang harus gue upload itu adalah konten yang bagus, lupakan aja deh. Kalian tuh lagi mimpi. Karena gak mungkin banget konten pertama yang kalian buat itu langsung bisa wow dan bagus banget. Selalu akan ada momen dimana ketika kalian ngelihat ke belakang, kalian pasti berpikir, wah konten gue kok dulu bisa kayak gitu ya? Pernah gak sih kalian berpikir kayak gitu? Kalau misalnya kalian pernah berpikir kayak gitu, coba kalian komen di bawah. Jadi gak mungkin banget tuh kalian bisa berharap bahwa konten pertama kalian pasti langsung boom, pasti langsung meledak, pasti langsung ditonton banyak orang, pasti langsung banyak-banyak semua apa yang ada di mimpi kalian itu. Never, never, ever. Sama ibaratnya kayak gini, misalnya kalian tuh baru pertama kali mau belajar berenang. Oke, biasanya ketika kita belajar berenang itu, kita akan ketemu sama si coach yang ngasih tahu kita, teorinya begini loh kalau misalnya mau berenang. Tangannya kayak begini, stroke-nya kayak gini, cara ambil napasnya kayak gini. Dan kita paham secara teori, nempel di kepala kita, oh begitu caranya. Tapi ketika kita nyemplung ke kolam renang, biasanya yang akan terjadi adalah kalian akan langsung tenggelam. Betul nggak? Di mana? Gak mungkin banget dalam sekali waktu kalian tuh bisa langsung berenang dengan lancar, apalagi sempurna. Kita tetap butuh latihan dan latihan yang membuat akhirnya gerakan kita tuh semakin lama semakin sempurna. Dan ini adalah konsep yang gue usung. Bisa karena terbiasa. Dan di sini kalau misalnya kita suruh milih quality over quantity, ya pasti quantity lah yang matters. Semakin sering kalian latihan berenang, semakin cepat kalian bisa. Dan ini juga konsep yang berlaku ketika kita membuat konten, terutama buat kalian kreator pemula. Semakin sering kalian membuat konten, semakin cepat kalian menemukan format yang tepat untuk kalian lakukan. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa coba scroll ke video pertama dari kreator favorit kalian. Kalian bandingkan dengan video yang sekarang. Bahkan kalau kita ngomongin orang-orang yang lebih mengedepankan quality ini lebih punya tendensi untuk menunda-nunda. Jadi kalau misalnya ditanya, kapan udah upload belum? Aduh ntar dulu deh, editingnya belum bagus nih. Aduh ntar dulu deh, gue belum serak sama kualitasnya. Dan gue berani taruhan 3 bulan dari sekarang orang tersebut masih belum ngapa-ngapain. Dan ini yang akan membedakan kalian, orang yang mengejar quantity dibandingkan mereka yang mengagung-agungkan quality. Dan dengan pola pikir yang sama ini yang sedang gue terapkan ketika gue membuat konten ini, dimana setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue berkomitmen untuk konsisten upload video di YouTube, terlepas dari bagaimana kualitas yang akan dibangun. Karena gue percaya bahwa apa yang menurut gue nggak bagus belum tentu nggak bagus buat kalian juga. Jadi kita akan lihat, dan video ini akan jadi bukti selama 3 bulan ke depan apa yang akan terjadi dengan channel ini. Apakah channel ini akan begini-begini aja, yang artinya berarti gue gagal, atau ternyata channel ini bisa melambung tinggi dan ini akan menjadi video footprints di mana konsep quantity over quality itu menjadi terbukti. Jadi buat kalian yang juga lagi berjuang bersama-sama, gue mau ajak kalian juga untuk semangat terus membuat konten secara konsisten, karena tanpa konsistensi kita nggak akan bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Dan gue juga percaya bahwa semua pasti bisa karena terbiasa. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.